Hai semuanya, balik lagi nih sama calon sarjana. Tapi sebelum masuk ke nomor 10, kita... Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman dan Ibu Sufi? Semoga sehat selalu, amin. Dan bagi teman-teman yang sedang berpuasa, saya ucapkan selamat menunaikan ibadah puasa. Dan tak lupa juga puji syukur hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana telah memberikan kita rahmat dan rezekinya sehingga kita dapat membeli kuota untuk menonton video presentasi dari kelompok 5, yaitu tentang trade-off jangka pendek, inflasi dan pengangguran. Dan sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri saya. Nama saya Ayu Putri Radinda, dan izinkan pula saya memperkenalkan nama-nama dari anggota kelompok saya, yaitu ada Alif Fadilah, Fioni Aprila, Fikri Alwi, Alfi Alfarizi, Gofal Yolanda Fajri, Patricia Amara, Hamida Safitri, dan Dila Gustianingsih. Sebelum kita masuk ke materinya, saya menyarankan untuk teman-teman semua stop dulu scroll sosmednya. Gamenya ditunda dulu ya. Tahan main TikToknya. Lalu siapkan buku dan pena untuk mencatat jika teman-teman semua ragu dengan materinya atau ada hal penting yang ingin dicatat. Saya mohon pamit dulu dan selamat menonton presentasi dari kelompok 5. Pertama-tama akan disampaikan oleh saudara Gofal Yolanda Fajri. Kepada Gofal dipersilahkan. Terima kasih saya ucapkan kepada moderator. Baiklah, kita masuk materi pertama dari kelompok 5, yaitunya pengangguran dan juga inflasi. Trade-off antara inflasi dan pengangguran ini disebut kurva Phillips. Kurva Phillips merupakan refleksi dari kurva penawaran agregat jangka pendek. Kurva Phillips adalah cara yang berguna untuk menunjukkan penawaran agregat karena inflasi dan pengangguran merupakan ukuran kinerja perekonomian yang penting. Tingkat pengangguran alami bergantung pada berbagai fitur pasar tenaga kerja, contohnya undang-undang upah minimum, kekuatan pasar serikat pekerja, peran upah, efisiensi, dan efektivitas pencarian kerja. Jika suatu kebijakan memperluas agregat permintaan, maka dapat menurunkan pengangguran, tetapi hanya dengan biaya inflasi yang lebih tinggi. Tingkat inflasi terutama bergantung pada pertumbuhan jumlah uang yang dikendalikan oleh Fed, yaitu indeks kesengsaraan, yang merupakan salah satu ukuran kesehatan ekonomi yang menambah tingkat inflasi dan tingkat pengangguran. Jika masyarakat mengontrak, maka permintaan agregat dapat menurunkan inflasi, tetapi dengan biaya besar, sementara pengangguran lebih tinggi. Baik, terima kasih sebelumnya saya ucapkan kepada Gofal Yolanda Fajri. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang permintaan agregat dan penawaran agregat. Permintaan agregat adalah jumlah permintaan barang dan jasa dalam perekonomian pada tingkat harga tertentu. Semakin besar permintaan agregat untuk barang dan jasa, semakin besar output perekonomian, dan semakin tinggi tingkat harga secara keseluruhan. Jika tingkat output yang lebih tinggi, maka akan menghasilkan tingkat pengangguran yang lebih rendah. Penawaran agregat atau agregat supply adalah jumlah barang dan jasa akhir perekonomian yang diminta pada berbagai tingkat harga yang berbeda. Penawaran agregat dipengaruhi oleh optimisme konsumen, optimisme pengusaha, tingkat inflasi, pajak, dan perkiraan tingkat harga. Angka pengangguran tinggi juga akan mempengaruhi penawaran agregat. Misalnya bila angka pengangguran tinggi, maka optimisme konsumen menurun karena menurunnya pendapatan konsumen. Baik, materi selanjutnya akan disampaikan oleh Ayu Putri Radinda. Kepada Ayu dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada saudara Alif. Selanjutnya yaitu kurva Phillips. Kurva Phillips yaitu kurva yang menggambarkan hubungan jangka pendek antara inflasi dan pengangguran. Nah, gambar kurva Phillips seperti yang ada di layar di belakang saya ini. Lalu, bagaimana kurva Phillips terkait dengan model permintaan agregat dan penawaran agregat? Nah, pertanyaan itu akan dijawab langsung oleh saudara Alfi. Kepada saudara Alfi dipersilahkan. Bagaimana kurva Phillips berkaitan dengan model permintaan agregat dan penawaran agregat? Sebagai contoh,
tingkat harga awal adalah 102. Kemudian pada tahun berikutnya, permintaan agregat mengalami peningkatan, sehingga kurva permintaan agregat bergeser ke kanan, hingga mencapai keseimbangan baru di titik B. Titik B ini juga berhubungan dengan titik B di kurva Phillips. Jadi, ketika permintaan agregat meningkat, tingkat inflasi relatif tinggi, dan tingkat pengangguran relatif rendah. Terima kasih kepada Saudara Alfi. Selanjutnya, saya Patricia Amara akan menjelaskan tentang kurva Phillips jangka panjang. Pada tahun 1960-an, Friedman dan Phillips menyimpulkan bahwa inflasi dan pengangguran tidak berhubungan dalam jangka panjang. Akibatnya, kurva Phillips jangka panjang vertikal adalah tingkat pengangguran alami. Dan kebijakan moneter bisa efektif dalam jangka pendek, tetapi tidak dalam jangka panjang. Kurva Phillips jangka panjang. Ketika Fed meningkatkan tingkat pertumbuhan jumlah uang beredar, tingkat inflasi meningkat. Tetapi pengangguran tetap pada tingkat alaminya dalam jangka panjang. Materi selanjutnya akan dijelaskan Saudari Dila. Kepada Dila dipersilahkan. Terima kasih kepada Saudari Patricia Amara Darvionanda. Selanjutnya, saya Dila Gustianingsi akan menjelaskan harapan dan kurva Phillips jangka pendek. Dalam jangka panjang, inflasi yang diharapkan menyesuaikan dengan perubahan inflasi aktual. Namun, kemampuan The Fed untuk menciptakan inflasi yang tidak terduga hanya ada dalam jangka pendek. Begitu orang mengantisipasi inflasi, satu-satunya cara untuk mendapatkan pengangguran di bawah tingkat alamiah adalah dengan inflasi aktual berada di atas tingkat yang diantisipasi. Rumus persamaan kurva Phillips jangka pendek. Tingkat pengangguran sama dengan tingkat pengangguran alamiah dikurang A dalam kurung inflasi aktual dikurang inflasi harapan. Persamaan ini menghubungkan tingkat pengangguran dengan tingkat pengangguran alamiah, inflasi aktual, dan inflasi yang diharapkan. Pada jangka pendek, inflasi yang diharapkan sudah ditentukan besarnya. Sebagai akibatnya, inflasi aktual yang lebih tinggi dikaitkan dengan tingkat pengangguran yang lebih rendah. Seberapa banyak pengangguran menanggapi inflasi yang diharapkan ditentukan oleh ukuran A. Angka yang pada gilirannya bergantung pada kemiringan kurva penawaran agregat jangka pendek. Namun, pada jangka panjang, orang-orang mulai mengharapkan inflasi apapun yang dihasilkan oleh bank sentral. Dengan demikian, inflasi yang sebenarnya sama dengan inflasi harapan, dan pengangguran berada pada tingkat alaminya. Nah, bagaimana inflasi yang diharapkan menggeser kurva Phillips jangka pendek? Selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudari Fioni Afrila. Baik, terima kasih kepada Dila. Materi selanjutnya saya Fioni Afrila Mesyarah dengan nomor BP 20 10 55 10 13 akan melanjutkan materi tentang bagaimana inflasi yang diharapkan menggeser kurva Phillips jangka pendek. Dalam tingkat ekspektasi inflasi itu merupakan faktor yang paling penting dalam memahami perbedaan antara kurva Phillips jangka panjang dan jangka pendek. Hal ini dikarenakan ekspektasi harga mempengaruhi persepsi harga relatif yang dibentuk masyarakat dan juga mempengaruhi upah dan harga yang mereka buat. Jadi, ketika pemerintah meningkatkan jumlah uang beredar, permintaan agregat akan meningkat dan bergeser ke kanan. Hasilnya, output akan meningkat dan harga naik. Masyarakat akan merespon kondisi seperti ini dengan mengubah tingkat ekspektasi harga mereka. Dilihat dari kurva, dimisalkan bahwa perekonomian yang berada di titik A atau titik awal akan dan pemerintah ingin menurunkan tingkat pengangguran. Dari kurva dijelaskan bahwa titik awal atau titik A yaitu kebijakan ekspansif yang menggerakkan ekonomi ke atas sepanjang kurva Phillips jangka pendek. Tetapi dalam jangka panjang inflasi itu diharapkan naik dan kurva Phillips jangka pendek bergeser ke kanan. Sehingga
perekonomian bergeser dari titik A ke titik B dengan tingkat inflasi yang lebih tinggi dan tingkat pengangguran menurun. Baik, selanjutnya akan dibacakan oleh Hamidah. Baik, terima kasih sebelumnya kepada rekan saya Fioni Afrila Mesyarah. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang hipotesis tingkat alami. Pandangan bahwa pengangguran pada akhirnya kembali ke tingkat alaminya terlepas dari tingkat inflasi disebut dengan hipotesis tingkat alamiah. Fluktuasi permintaan agregat mempengaruhi output dan kesempatan kerja hanya dalam jangka pendek. Dalam jangka panjang, perekonomian kembali ke tingkat output, kesempatan kerja, dan pengangguran. Baru-baru ini, para ekonom menantang hipotesis tingkat alamiah dengan menyatakan permintaan agregat bisa mempengaruhi output dan pengangguran, bahkan dalam jangka panjang. Mereka menunjukkan sebuah mekanisme yang melaluinya resesi bisa menimbulkan luka permanen pada perekonomian dengan mengubah tingkat pengangguran alamiah. Selanjutnya tentang peran guncangan pasokan. Peristiwa sejarah telah menunjukkan bahwa kurva Phillips jangka pendek dapat bergeser karena perubahan ekspektasi. Kurva Phillips jangka pendek ini juga bergeser karena guncangan pada penawaran agregat. Perubahan besar yang merugikan dalam penawaran agregat dapat memperburuk trade-off jangka pendek antara pengangguran dan inflasi. Guncangan penawaran atau supply shock merupakan peristiwa yang secara langsung mempengaruhi biaya produksi perusahaan dan dengan demikian mempengaruhi harga yang dibebankan seperti goncangan penawaran menggeser kurva penawaran agregat perekonomian. Sebagai akibatnya, kurva Phillips mengalami pergeseran ke arah kanan. Contohnya saja ketika kenaikan harga minyak meningkatkan biaya produksi bensin, minyak pemanas, dan masih banyak lainnya, maka jumlah barang dan jasa yang ditawarkan pada tiap tingkat harga menjadi berkurang. Guncangan penawaran yang merugikan memberi para pembuat kebijakan pertukaran yang kurang menguntungkan antara inflasi dan pengangguran. Sebuah pasokan shock adalah peristiwa yang secara langsung mempengaruhi biaya produksi perusahaan dan dengan demikian harga yang mereka tetapkan. Selanjutnya tentang biaya yang mengurangi inflasi. Dalam mempertimbangkan kebijakan-kebijakan anti-inflasi, para pembuat kebijakan ingin tahu berapa besarnya biaya untuk menekan inflasi keluar dan perekonomian. Untuk menekan inflasi, The Fed harus mengerjakan kontraktif kebijakan moneter, dan ketika The Fed memperlambat laju pertumbuhan uang, itu artinya mengontraksi permintaan agregat. Ini mengurangi jumlah barang dan jasa yang diproduksi perusahaan. Hal ini menyebabkan peningkatan pengangguran, dan jika kurva Phillips curam, peningkatan kecil pada pengangguran akan menurun. Inflasi secara cepat dan relatif tidak merugikan kredibilitas dan inflasi. Untuk mengurangi inflasi, perekonomian harus mengalami periode pengangguran tinggi dan output rendah. Ketika The Fed memerangi inflasi, ekonomi bergerak ke bawah kurva Phillips jangka pendek. Ekonomi mengalami inflasi yang lebih rendah tetapi dengan biaya pengangguran yang lebih tinggi. Dan selanjutnya, penjelasan materi kepada rekan saya, Fikri Alwi. Baiklah, terima kasih kepada Saudari Hamidah. Saya akan melanjutkan materinya, yaitu nomor 4, harapan rasional. Teori ekspektasi rasional menyarankan agar masyarakat menggunakan semua informasi yang mereka miliki secara optimal, termasuk informasi tentang kebijakan pemerintah ketika meramalkan masa depan. Inflasi yang diharapkan menjelaskan mengapa ada trade-off antara inflasi dan pengangguran dalam jangka pendek, tetapi tidak dalam jangka panjang. Seberapa cepat trade-off jangka pendek menghilang tergantung pada seberapa cepat ekspektasi menyesuaikan. Teori ekspektasi rasional menunjukkan bahwa rasio pengorbanan bisa jauh lebih kecil dari yang diperkirakan. Selanjutnya yang kelima, inflasi Volcker. Ketika Paul Volcker menjadi ketua
FED pada tahun 1970-an, inflasi secara luas dipandang sebagai salah satu masalah utama bangsa. Volcker berhasil mengurangi inflasi dari 10% menjadi 4%, tetapi dengan biaya tenaga kerja yang tinggi, sekitar 10% pada tahun 1983. Hanya itu yang dapat kami sampaikan. Salah dan juga mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.